Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika bersama Ustazah Erni. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada hari ini kita akan mempelajari menentukan bentuk akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, jika pada sebelumnya kita telah mempelajari 4 hal, yaitu membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Nah, kita ulang ya, contohnya. Misalkan manakah yang merupakan persamaan kuadrat, 3x pangkat 2 tambah 9 atau 3x tambah 9 sama dengan 0. Ya, jawabannya adalah 3x pangkat 2 tambah 9 sama dengan 0. Kemudian kedua adalah menuliskan persamaan kuadrat ke dalam bentuk umumnya ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Contohnya, bagaimana bentuk umum dari x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 7? Berapakah nilai A, B, dan C-nya? Nah, di sini x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan 7. 7-nya kita pindahkan ruas agar menuju ke bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya menjadi x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 7 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan negatif 7. Nah, selanjutnya yang ketiga telah kita pelajari adalah kita bisa menentukan apakah sebuah bilangan itu merupakan akar penyelesaian atau bukan. Misalkan ya, apakah 2 merupakan akar penyelesaian dari x pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 0? Nah, di sini x-nya kita ganti dengan 2. Setelah kita hitung ternyata hasilnya adalah 9 sama dengan 0. Nah, ini salah. Jika ini salah, maka 2 bukan akar penyelesaian dari x pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Contohnya, apakah jenis akar persamaan kuadrat dari x pangkat 2 tambah 5 sama dengan 0? Nah, di sini nilai A-nya 1, B-nya 0, C-nya 4. Kita masukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Menghasilkan negatif 16. Nah, negatif 16 ini kurang dari 0, sehingga x pangkat 2 tambah 5 itu tidak punya akar penyelesaian. Teringat kembali ya materi pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, yang pertama kita akan memfaktorkan bentuk ax pangkat 2 ditambah bx sama dengan 0. Yang kedua, kita akan memfaktorkan yang bentuknya ax pangkat 2 dikurang bx ax pangkat 2 dikurang b pangkat 2 sama dengan 0, selisih kuadrat ya. Kemudian yang ketiga, kita akan memfaktorkan yang bentuknya x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a-nya sama dengan 1. Dan yang keempat, kita akan memfaktorkan bentuk ax pangkat 2 dengan b ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a-nya tidak sama dengan 1. Oke, konsentrasi, siapkan alat tulisnya, dan perhatikan penjelasan dari Ustazah berikut. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita coba memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat yang bentuknya adalah ax pangkat 2 ditambah bx sama dengan 0. Kita perhatikan di sini dua-duanya memuat nilai x, maka kita bisa keluarkan nilai x-nya menjadi x dikali a. Nah, ax pangkat 2 dikeluarkan nilai x-nya dalam artian ax pangkat 2 dibagi x ini akan tersisa x. Menjadi ax ditambah bx. B kali x ini dibagi x tersisa b sama dengan 0. Ya, bentuk ini nanti akan menjadi seperti ini. Jadi bentuk ax pangkat 2 ditambah bx sama dengan 0 akan menjadi x dikali ax ditambah b sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 1 ya. Kita akan faktorkan 4x pangkat 2 dikurang 2x sama dengan 0. Ya, berapakah faktor dari berapakah akar-akar dari persamaan kuadrat ini? Nah, pertama yang kita lihat adalah angkanya. Apakah angkanya ini memuat faktor yang sama? Atau apakah angkanya ini bisa dibagi oleh bilangan yang sama? 4 dan 2 ternyata bisa dibagi oleh 2. Keduanya bisa dibagi oleh 2. Sehingga 2-nya kita keluarkan. Kemudian x pangkat 2 dan x bisa kita dibagi oleh x. Ya.
dikali 4x pangkat 2, 4 dibagi 2 tersisa 2, dan x pangkat 2 dibagi x tersisa x. Dikurang 2x dibagi 2x tersisa 1, sama dengan 0. Oke, kita cek dulu ini kebenarannya. 2x dikali 2x dikurang 1 sama dengan 0 ya. Coba kita cek, 2x dikali 2x ini adalah 4x pangkat 2. Kemudian selanjutnya 2x dikali negatif 1, yaitu negatif 2x sama dengan 0. Oke, bentuknya sama ya, maka kita sudah memfaktorkan dengan benar. Selanjutnya, setelah kita sudah memfaktorkan, kemudian kita samakan. 2x ini sama dengan 0. Ya, kenapa kok sama dengan 0? Jadi ini ada dua bilangan, dikalikan hasilnya 0. Bisa jadi kemungkinan 2x-nya yang bernilai 0, atau kemungkinan yang kedua adalah 2x dikurang 1-nya yang bernilai 0. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan 2x-nya yang bernilai 0, atau kemungkinan kedua 2x dikurang 1-nya yang bernilai 0. Jika 2x-nya bernilai 0 sama dengan 0, ini x-nya sama dengan 0 per 2. X-nya sama dengan 0 dibagi 2 itu 0 ya. Kemudian jika 2x dikurang 1 sama dengan 0, ini bisa menjadi 2x sama dengan, ingat 1 pindah ruas. 1 ini bertanda negatif. Tanda negatif jika pindah ruas akan menjadi positif, jadi akan menjadi 1. Ya, x-nya sama dengan 1 per 2. 1 dibagi 2. 2 sebagai perkalian, ketika dia pindah ruas dia akan menjadi pembagian. Maka ini adalah akar-akar dari persamaan 4x pangkat 2 dikurang 2x sama dengan 0. Oke, kita cek. Kalau x-nya sama dengan 0, ini akan menjadi 4 dikali 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0. Ya, jika dia benar, dia akan menjadi pernyataan yang benar. 4 dikali 0 pangkat 2, 4 dikali 0, 0 ya, dikurang 2 kali 0, 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Benar ya? Oke, kalau x-nya sama dengan 1 per 2. Oke, maka ini akan menjadi 4 dikali 1 per 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 per 2 sama dengan 0. Nah, ini 4 dikali 1 per 2 pangkat 2 itu kan 1 per 4 ya. Dikurang 2, nah ini sisa 1 ya, sama dengan 0. Nah, 4 habis, sisa 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 dikurang 0, maka benar ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan akar dari persamaan kuadrat ini ya. Oke. Ya, jadi penyelesaiannya adalah, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1 per 2. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, saya tambah satu contohnya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan mencari akar dari persamaan x pangkat 2 dikurang 8x sama dengan 0. Oke, di sini hanya ada x dan x, jadi tidak ada angka yang dikeluarkan. Kita hanya mengeluarkan nilai x-nya saja. X pangkat 2 dibagi x sama dengan x. Dikurang 8x sudah dibagi x, maka tersisa 8 sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi x sama dengan 0, atau x dikurang 8 sama dengan 0. Oke, ini akan menjadi x sama dengan negatif berpindah ruas menjadi positif 8. Jadi himpunan penyelesaian untuk ini adalah 0 dan 8. Oke, bagaimana bisa dipahami ya untuk bentuk yang pertama. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini adalah menggunakan selisih kuadrat. Jadi keduanya merupakan bilangan kuadrat. Nah, kalau kita ingat pada pertemuan sebelumnya pas masih belajar bentuk akar, merasionalkan bentuk akar, selisih kuadrat ini akan menjadi AX pangkat 2 ditambah BX B pangkat 2. Ini akan menjadi AX ditambah B dikali dengan AX dikurang B sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya simak contoh berikutnya. Contoh yang pertama, kita akan merasionalkan bentuk 16 dikurang 4x pangkat 2 sama dengan 0. Ini bilangan kuadrat ya. 16 dikurang 4x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, 16 ini adalah bilangan kuadrat, yaitu didapat dari
4 pangkat 2. Dan 4x pangkat 2 ini juga bilangan kuadrat. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Jadi 2x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah ubah ke dalam selisih kuadrat, kita bisa tuliskan dengan 4 dikurang 2x atau 4 ditambah 2x dikali 4 dikurang 2x sama dengan 0. Nah, ketika ini maka kita bisa tuliskan 4 ditambah 2x sama dengan 0. Atau, nah sebelahnya lagi, 4 dikurang 2x sama dengan 0. Kita selesaikan satu persatu. 4 ditambah 2x sama dengan 0. 2x-nya tetap di sini ya. 4 pindah, 4 bernilai positif, maka pindah ruas dia akan bernilai negatif 4. Nah, ini dibagi 2. Bisa ya. Tersisalah x-nya sama dengan negatif 4 bagi 2, negatif 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan untuk yang 4 dikurang 2x sama dengan 0. Di sini tersisa negatif 2x sama dengan 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Nah, kita bagi dengan angka yang ada di depannya x, yaitu negatif 2. Nah, negatif 2 dibagi negatif 2 adalah 1 ya, maka tersisa x. Nah, di sini negatif 4 dibagi negatif 2, kita ingat kembali jika kedua bilangannya adalah negatif dan dibagikan, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Sekarang 4 dibagi 2 adalah 2. Ya, maka himpunan penyelesaiannya x1-nya yang memenuhi untuk persamaan ini adalah negatif 2 dan x2-nya adalah 2. Bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 2. Jadi ini adalah akar-akar dari persamaan 16 dikurang 4x pangkat 2 sama dengan 0. Oke, untuk lebih pahamnya lagi Ustazah berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan mencari akar-akar persamaan dari P pangkat 2 dikurang 36 sama dengan 0. Nah, di sini P pangkat 2. Nah, sekarang 36 itu berapa pangkat 2 ya? Oke, 36 itu adalah, benar sekali, 6 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita tuliskan dalam bentuk selisih kuadrat, ini bisa kita tuliskan dengan P ditambah 6 dikali P dikurang 6 sama dengan 0 ya. Oke, menjadi P ditambah 6 sama dengan 0 atau P dikurang 6 sama dengan 0. Ini menjadi P, 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Dan ini P, 6-nya pindah ruas menjadi positif 6. Maka penyelesaiannya adalah, atau x1-nya sama dengan negatif 6, x2-nya 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 6. Bagaimana anak-anak, bisa ya dipahami ya? Oke, kita akan masuk ke bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga ini adalah x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1. Jadi tidak ada angka di depannya x ini ya, karena a-nya sama dengan 1. Nah, bentuk ini nanti akan berubah menjadi x ditambah p dikali x ditambah q sama dengan 0. Kita akan diajak sedikit bermain game untuk mencari dua bilangan yang mana p ditambah q itu adalah nilai b. Ya. Jadi p ditambah q itu adalah nilai b dan p dikali q adalah nilai c. Ya. Jadi bentuk ini akan menjadi bentuk x tambah p dikali x ditambah q sama dengan 0 dengan syarat ini ya. Nah, untuk contohnya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, kita akan mencari akar dari persamaan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 48 sama dengan 0 ya. A-nya kita tulis dulu ya, A-nya sama dengan 1 ya. B-nya sama dengan negatif 2 ya, ini B-nya. Kemudian C-nya adalah negatif 48. Oke, selanjutnya kita akan bikin tabel T dulu. Nah, T faktor ya. Sekarang kita akan mencari dua bilangan. Bilangan P itu P jika P ditambah Q itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, kalau P dikali Q hasilnya adalah negatif 48. Nah,
kita taruh 48-nya di sini, negatif 48. Oke, ini bilangan negatif. Jadi ada kemungkinan bilangan negatif ini adalah perkalian antara bilangan positif dan bilangan negatif ya. Sekarang selanjutnya kita cari faktor dari 48. 48 itu bisa saja 1 dikali 48. Bisa juga 2 dikali 24 ya. Bisa 3 dikali 16, benar sekali ya. Ada lagi nggak? Nah, masih ada ya. Bisa 4 dikali 12. Kemudian bisa 6 dikali 8. Oke, ya. Nah, ini adalah faktor-faktor dari 48. Dari faktor-faktor ini, kita akan mencari yang memenuhi syarat ini, yaitu P ditambah Q sama dengan 2 dan P dikali Q sama dengan negatif 48. Oke, untuk ini sudah memenuhi. Sekarang kita cari mana yang menghasilkan P ditambah Q sama dengan negatif 2. Cara mudahnya adalah kita lihat selisihnya ya, karena dia bilangan positif dan bilangan negatif. 1 sama dikurang sama 48 kan selisihnya jauh sekali ya. 47. Kemudian kalau 2 dan 24 selisihnya itu adalah 22, jauh ya. 3 sama 16 selisihnya 13. 4 sama 12 selisihnya 8. Nah, kemungkinannya adalah ini. Nah, P dan Q-nya itu kemungkinan 6 dan 8. Nah, dilihat lagi. Di sini agar menjadi negatif 2, ya, kita jadikan negatif 48 ini, ya, di sini kan 6 ditambah dikali 8. Nah, sekarang agar menjadi, jika ditambahkan agar menjadi negatif 2, maka siapa yang bernilai negatif? 6 atau 8? Nah, kenapa? Saat di kelas 7 dulu Ustazah getol sekali nih untuk penjumlahan bilangan positif negatif karena akan terus berlanjut di sini ya. Jadi agar menjadi negatif maka yang bernilai negatif adalah 8 ya. 6 ditambah negatif 8 adalah negatif 2. Sudah memenuhi negatif 2. Maka bilangan yang dimaksud adalah 6 dan negatif 8. Setelah kita dapat bilangan yang dimaksud 6 dan negatif 8, kita pindahkan lagi ke sini. Tadi bentuknya adalah X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 48 sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi X ditambah 6, karena 6-nya bernilai positif ya teman-teman ya. Dikali X dikurang 8 sama dengan 0. Oke, ketika sudah sampai di sini kita tinggal mencari akar-akar penyelesaiannya. Maka ini akan menjadi X ditambah 6 sama dengan 0 atau X dikurang 8 sama dengan 0. X-nya sama dengan 0-nya pindah ruas. 6 positif pindah ruas menjadi negatif 6. Ini X-nya sama dengan negatif 6. Nah, yang ini X sama dengan negatif 8 pindah ruas menjadi 8. Maka akar persamaannya itu adalah X1-nya negatif 6 atau X2-nya adalah 8. Kita tuliskan ya. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 8. Oke ya. Masih perlu tambahan contoh ya? Oke, boleh kita tambah di contoh yang kedua. Kita akan mencari akar-akar dari persamaan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Oke. Yang pertama tadi kita tuliskan dulu B-nya adalah negatif 7, C-nya adalah ini ya nilai B ya yang ada di depan X, C-nya adalah 10. Selanjutnya kita akan cari dua bilangan. Kalau dia ditambahkan hasilnya B yaitu negatif 7. Dan kalau dia dikalikan dikali Q hasilnya adalah 10. Oke, maka kita pakai tabel T lagi. Ya, kita akan gunakan tabel T. Di sini 10 ya. Kita taruh yang perkalian, yang P dikali Q. Nah, sekarang kita cari faktor dari 10. 1 dikali 10, 2 dikali 5 ya. Oke, 10 ini bilangan positif ya teman-teman ya. 10 ini bilangan positif. Ya, ingat, sifat perkalian bilangan positif ini bisa didapatkan dengan positif kali positif atau bisa juga didapatkan dengan negatif dikali negatif ya.
Jadi jika dia bilangan positif, positif ini bisa didapatkan dengan positif dikali positif atau negatif dikali negatif. Nah, kemungkinannya di sini adalah 1 sama 10. Kita lihat kalau dia positif, lihat jumlahnya. 1 tambah sama 10, 11 ya. 2 sama 5, 7. Nah, 2 sama 5, 7. Nah, sekarang kita ambil 10 ya. Jadi kemungkinannya ini ya. Tapi kita lihat dulu kemungkinan P dan Q-nya. Ini 2, ini 5. Oke. Ini jika ditambahkan menghasilkan, tadi P tambah Q, ini syaratnya ya. Nah, P tambah Q sama dengan negatif 7. Ini harus menghasilkan negatif 7. Bagaimana agar 2 sama 5 ini menghasilkan negatif 7? Nah, ada yang tahu? Oke, benar ya. Dua-duanya bernilai negatif. Jadi negatif 2 dan negatif 5. Kenapa? Negatif 2 dikali negatif 5 ini adalah 10 ya. Bener ya? 2 negatif 2 dikali negatif positif kan. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 7. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi persamaannya kita sudah dapat ya, P-nya negatif 2, Q-nya negatif 7. Kita tuliskan kembali persamaannya. X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi X tambah P. Tadi P-nya berapa? Nah, X dikurang 2, P-nya 2 ya, negatif 2 ya. Dikali X dikurang 5. X dikurang 5 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, ini berarti X dikurang 2 sama dengan 0. Atau X dikurang 5 sama dengan 0. Kita pindah ke sini. Jika X dikurang 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Ya, negatif pindah ruas. Nah, X dikurang 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan 5. Ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi itu adalah 2 dan 5. Gimana teman-teman? Paham ya? Oke, kita lanjut ke bentuk yang keempat ya. Bentuk yang keempat ini adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Oke, perbedaannya dengan bentuk yang ketiga adalah nilai A-nya. Jika di bentuk ketiga nilai A-nya sama dengan 1, maka di bentuk keempat nilai A-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini akan berubah menjadi AX tambah P kali AX tambah Q per nilai A-nya sama dengan 0. Tetap dengan syarat ya. Syaratnya adalah P ditambah Q itu sama dengan nilai B. Dan P dikali Q itu adalah nilai A dikali C. Oke, simak contohnya ya. Contoh yang pertama, kita akan mencari akar-akar dari persamaan 3x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 4 sama dengan 0. Oke, yang pertama kita harus tuliskan dulu nilai A, B, dan C-nya. Ini nilai A-nya adalah 3, kemudian nilai B-nya adalah negatif 4, dan nilai C-nya adalah negatif 4. Selanjutnya kita tuliskan syaratnya tadi. Untuk yang dua bilangan tadi, P ditambah Q itu adalah nilai B-nya yaitu negatif 4. Kemudian P dikali Q yaitu 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Nah, kita akan mencari dua bilangan yang nilainya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita buat tabel T faktornya ya. Kemudian cari dua bilangan yang dikalikan akan menghasilkan negatif 12. Nah, ini bilangan negatif. Negatif ini terdiri dari bilangan positif dikali bilangan negatif. Jadi, kemungkinan salah satu bilangannya positif dan salah satu bilangannya negatif. Oke, faktor dari 12 itu ada bisa 1 kali 12, kemudian 2 dikali 6, kemudian 3 dikali 4. Nah, di antara tiga pilihan ini yang kita pilih adalah yang hasilnya hasil selisihnya atau selisihnya jika diselisihkan itu sama dengan 4. Maka kita ambil yang 2 dan 6. Terus kita deteksi ya.
negatif 12 kemungkinannya kan 2 dikali 6. Nah, mana yang positif, mana yang negatif? Kita lihat jika dia ditambahkan hasilnya negatif. 2 sama 6 ini jika ditambahkan hasilnya negatif, maka yang bernilai negatif adalah 6. Negatif 6 ya. Jadi 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. 2 dikali ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Sesuai ya. Selanjutnya kita masukkan ke persamaannya. AX tambah P dikali AX tambah Q per A. A-nya di sini adalah 3X. 3X ditambah, nah ini tadi nilai P-nya, ini tadi nilai Q-nya. 3X ditambah 2 dikali 3X ditambah atau dikurang 6 ya, nilai Q-nya dikurang 6 per 3 sama dengan 0 ya. Ini kita sederhanakan nih. Ini nanti salah satu akan difaktorkan untuk membagi dengan 3. Kalau ini 3 dan 2 tidak ada yang bisa dikeluarkan ya. Jadi tetap ditulis 3X ditambah 2. Nah, sekarang 3X sama 6. 3X sama 6 ini keduanya bisa dibagi dengan 3. Maka kita keluarkan nilai 3-nya. Dikali 3, 3X keluar nilai 3-nya. Dibagi 3 maka tersisa X. Dan negatif 6 dibagi 3 tersisa negatif 2 ya. Per 3. Nah, ini akhirnya 3-nya bisa kita sederhanakan, hilang, tidak berupa pecahan lagi. Selanjutnya ini akan menjadi 3X ditambah 2 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Oke ya. Nah, 3X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurang 2 sama dengan 0. Akar-akarnya ya. Di sini 3X sama dengan 2 pindah menjadi negatif 2. Kemudian X-nya sama dengan negatif 2 dibagi 3. Nah, ketemu X1-nya itu adalah negatif 2 per 3. Nah, bagaimana dengan X2-nya? X2-nya sama dengan negatif 2 pindah ruas akan menjadi positif 2. Nah, X2-nya bernilai 2. Maka untuk yang contoh yang pertama ini, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 per 3 dan 2. Nah, paham ya? Oke, kayaknya kita kurang mantap. Jadi kita tambah satu contoh yang kedua ya. Biar lebih mantap lagi. Contoh yang kedua ini kita akan faktorkan berapakah akar-akar dari 6X pangkat 2 ditambah 17X ditambah 5 sama dengan 0 ya. Nah, yang pertama tadi adalah kita data dulu nilai A-nya 6, B-nya 17, kemudian C-nya adalah 5 ya. Selanjutnya kita tuliskan syaratnya tadi. P ditambah Q itu adalah nilai B yaitu 17, kemudian P dikali Q itu adalah nilai A dikali C yaitu 6 dikali 5 sama dengan 30. So, kita akan mencari dua bilangan kalau dia ditambahkan hasilnya 17, kemudian kalau dia dikalikan hasilnya 30. Next adalah buat T faktornya nih ya. Tabel T-nya. Nah, di sini yang mana? Yang dikalikan 30. Nah, 30 ini bilangan positif. Nah, kalau bilangan positif ini berarti dua bilangannya positif atau kedua bilangannya negatif. Tapi karena hasil penjumlahannya positif, maka yang dipilih adalah dua bilangan ini pasti positif ya. Kemudian 30 ini bisa 1 kali 30. Kemudian 2 dikali 15. Nah, kira-kira perlu dilanjutkan nggak? Oke, kalau dia penjumlahannya harus 17, maka kita sudah dapat ya ini. Nah, ketika kita sudah dapat, diteruskan silahkan, tidak diteruskan pun boleh ya. Ini adalah bilangan yang dimaksud. Jadi 30 itu adalah 2 dikali 15. Nah, 2 dikali 15 30, 2 ditambah 15 sama dengan 17. Memenuhi syarat P tambah Q dan P kali Q. Oke, next ketika sudah dapat nilai P-nya dan nilai Q-nya, maka kita masukkan ke persamaan ini tadi. Persamaannya menjadi 6X ditambah 2, karena dua-duanya bilangan positif ya, kali 6X ditambah 15 dibagi 6 sama dengan 0 ya.
Kemudian selanjutnya 6 dan 2 bisa difaktorkan. Artinya adalah ada bilangan yang bisa membagi 6 dan 2 secara bersamaan, yaitu 2 ya. 2 itu bisa bagi 6 itu bisa dibagi 2 dan 2 juga bisa dibagi 2. Nah, kita keluarkan 2-nya dari 6x ditambah 2. Sekarang 6x dibagi 2 tersisa 3x. 2 dibagi 2 tersisa 1 ya, paham ya? Nah, sekarang 6x sama 15. Apakah ada faktornya yang sama? Apakah ada faktor persekutuannya? Ada ya. 6 dan 15 sama-sama bisa dibagi oleh 3. Oke ya. 6 dibagi 3, 6x dibagi 3, tersisa 2x. Kemudian 15 dibagi 3, tersisa 5. Sama dengan per 6. Jangan lupa per 6-nya. Next, 2 dibagi 6, sisa 3. Habis dengan 3. Sudah tidak berupa pecahan lagi ya. Nah, sekarang 3x tambah 1 dikalikan dengan 2x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 3x ditambah 1 sama dengan 0 atau 2x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan satu-satu ya. Yang ini 3x ditambah 1 sama dengan 0. 3x sama dengan satunya positif pindah menjadi negatif 1. Kemudian dibagi 3. Maka ini x1-nya adalah negatif 1/3. Kemudian x2-nya 2x ditambah 5 sama dengan 0. Di sini tersisa 2x sama dengan positif pindah menjadi negatif 5. Kemudian ini akan dibagi 2 ya. Nah, oke, sisa x-nya adalah negatif 5/2. Oke, akhirnya ketemu sudah himpunan penyelesaian untuk persamaan kuadrat ini, yaitu x1-nya adalah negatif 1/3 dan x2-nya adalah negatif 5/2. Oke, paham ya? Apakah ada cara lain untuk mencari akar penyelesaian dari persamaan kuadrat? Pertanyaan kamu akan terjawab pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mencari tahu cara lain untuk mendapatkan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, apabila kita diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu cara untuk mengekspresikan rasa syukur kita adalah dengan berbagi kepada sesama manusia, juga termasuk kepada teman loh. Nah, jangan bersikap kikir ya, termasuk berbagi ilmu. Misalkan, kemarin aku nggak masuk karena sakit, masih bingung dengan penjelasan Ustazah. Oke, nah itu faktorkan, nanti aku visi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran matematika. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Patuhi protokol, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.